Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah telah pertemukan kita pada kesempatan ini. Walaupun dalam pembelajaran daring, Ibu akan menjelaskan materi tentang SKI yaitu Sejarah Kebudayaan Islam. Dengan submaterinya adalah jejak sejarah perkembangan Islam pada periode Mekah. Kita ketahui bersama bahwa sejarah perkembangan Islam sejak zaman Nabi ada beberapa periode, maka Ibu mengambil judulnya yaitu Perkembangan Islam pada periode Mekah. Tertarik dengan judul ini, kita mengetahui bersama bahwa Rasulullah dilahirkan di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Anak-anak sudah mengerti semua bahwa ibunda Nabi yaitu Siti Aminah dan ayah Nabi yang bernama Abdullah. Damlai pada bab pendahuluan kita tahu bahwa pada periode Mekah perkembangan Islam dimulai dengan turunnya wahyu pertama, yaitu yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, yang pada saat itu Nabi sedang berkhalwat di Gua Hira. Nah, Gua Hira itu terletak di kota Mekah, di atas gunung atau di atas gunung Uhasur. Nah, jadi Gua Hira itu berada tinggi sekali dengan permukaan bumi. Artinya Gua itu terletak di atas gunung, anak-anak. Bagaimana kita membayangkan di saat gelap gulita Nabi berjalan menuju Gua Hira. Dan di saat datang wahyu, Nabi berada dalam rasa ketakutan yang luar biasa. Di saat pertama Nabi merasakan bagaimana gemetarnya menerima wahyu. Namun malaikat Jibril membujuk dan menghibur Nabi sehingga Nabi menjadi tenang dan bisa mengikuti ayat demi ayat yang dibacakan oleh berupa wahyu dan ayat yang disampaikan oleh malaikat. Kita ketahui pada fase ini merupakan fase yang sangat penting dalam sejarah Islam, yaitu membentuk fondasi atau dasar dari ajaran dan golongan Muslim. Mari kita telusuri jejak sejarah Rasul. Mulai dari kehidupan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah yang dibesarkan dalam lingkungan yang sangat beragam. Nabi Muhammad lahir di tengah-tengah kaum Quraisy yang kita ketahui bahwa kaum Quraisy itu tidak beragama Islam. Jadi dalam lingkungan keluarga Nabi, yaitu kakeknya dan pamannya yang beragama Islam. Namun ada sebagian dari paman-paman yang lain masih dalam keadaan belum beragama Islam. Sebelum menerima wahyu, beliau dikenal sebagai orang yang jujur dan adil. Nabi Muhammad diberi julukan Al-Amin, As-Sadiq, Al-Mubashir. Kenapa? Karena dalam diri Rasul itu, Rasul mempunyai sifat adil, sifat kebenaran, tidak pernah berbohong. Dan mubashir, yaitu sifat kemanusiaan. Nabi selalu menunjukkan kasih sayang terhadap manusia, terhadap binatang, terhadap tumbuh-tumbuhan. Dan Nabi selalu menampakkan kejujuran dan keadilan dimanapun. Dalam bergaul, dalam berniaga, Nabi selalu menampakkan kejujuran. Baik anak-anak,
Adakah yang bisa menghafal sifat-sifat Nabi? Nah, kan ada salah satunya adalah sifat al-Shadiq. Siddiq artinya benar. Dalam kehidupan awal Nabi, selalu dibekali dengan hal-hal atau dengan sifat-sifat yang terpuji. Nah, pada sesi berikutnya adalah wahyu pertama. Kita ketahui bersama bahwa wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad adalah Iqra, surat surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, ada yang bisa membacakan? Tentu kita harus bisa menghafal dan mendalami dan menghayati daripada ayat-ayat tersebut. Karena dari kelima ayat itu Allah menitik beratkan, memerintahkan pada kita bahwa kita harus selalu bisa membaca, apakah membaca tanda-tanda kebesaran Allah, membaca tentang keadaan di alam sekitar kita. Dan membaca itu diartikan dengan setiap manusia ini wajib menuntut ilmu, wajib pintar. Jalan menuju pintar itu adalah dengan cara membaca. Baik anak-anak, wahyu pertama ini, yaitu surat Al-Alaq, itu mengandung pesan penting. Adalah tentang keesaan Allah dan tanggung jawab manusia terhadap Sang Pencipta. Penerimaan awal ajaran Islam terjadi di kalangan keluarga. Ya, Nabi menerima wahyu yang pertama sekali menyampaikan kepada keluarganya. Nah, di antara keluarga itu kan beragam, ya, pemikiran orang tidak sama. Misalnya ada yang mempercayai dan ada yang menolak. Nah, di antara yang mempercayai adalah Abdul Muthalib, Abu Talib, dan keluarga dan sahabat beberapa sahabat lainnya. Nah, ada yang tidak menerima, artinya mereka tidak percaya dengan ucapan Rasul. Misalnya seperti kedua pamannya Abu Lahab dan Abu Jahal. Mereka yang pertama kali beriman adalah orang yang memiliki kepercayaan yang kuat. Nah, ada beberapa sahabat Rasul yang mereka langsung percaya dengan perkataan Rasul. Kenapa? Karena memang mereka itu punya keimanan yang kuat, punya rasa percaya kepada Rasul yang kuat. Ini menjadi titik awal bagi komunitas Muslim. Nah, dalam beberapa kalangan yang menerima perintah daripada Rasulullah, meyakini bahwa perintah atau ajarannya itu benar, mereka terus membentuk suatu komunitas, satu golongan. Seperti kita di sini, mereka langsung membentuk seperti satu kampung. Jadi dari situ beranjak kekuatan Islam mulai nampak, mulai tumbuh. Nah, dalam penyiaran agama Islam, Nabi mengalami tantangan dan penolakan, tantangan dan hambatan. Kita ketahui bersama bahwa setiap perjuangan, setiap ada suatu program, itu selalu adanya diiringi oleh tantangan dan penolakan. Biasanya tantangan itu sesuatu yang tidak diprediksi dari awal, tidak diduga. Gitu. Seiring dengan penyebaran agama Islam, Nabi Muhammad dan pengikutnya menghadapi banyak tantangan dan penolakan dari masyarakat. Nah, Nabi mendapatkan penolakan ini
langsung dari keluarga sendiri. Misalnya dari apa pamannya Abu Jahal dan Abu Lahab. Mereka selalu menolak, mereka selalu mengusir Nabi, mereka selalu apa namanya, tidak merestui bahwa Nabi membawa ajaran baru, yaitu ajaran agama Islam. Mereka mengalami penindasan dan penganiayaan yang berat daripada pemimpin Quraisy. Nah, karena di satu negeri itu pemimpinnya itu bukan orang muslimin, tapi mereka masih menganut agama Nasrani. Orang-orang Quraisy itu dengan kasarnya menganiaya Nabi dan menganiaya pengikut-pengikut Nabi yang sudah beriman pada saat itu. Penganiayaan sering dilakukan eh, dan tidak bisa diterima oleh keadaan seorang Muslim biasa. Nah, dalam perkembangan agama Islam pada zaman Rasul itu, pada dua tahun berikutnya, pada 3 tahun berikutnya, Nabi sudah bisa mengumpulkan berapa puluh orang kaum muslimin, dan mereka terus membuat satu komunitas atau satu kelompok, sehingga terkesan bahwa kita bisa membentuk suatu kekuatan bagi perkembangan Islam berikutnya. Walaupun masyarakat Muslim ini mengalami penolakan, dan golongan Muslim terus berkembang. Mereka mulai membentuk ikatan yang kuat. Mereka mulai membentuk suatu jaringan, satu kelompok yang kuat untuk dan saling mendukung satu sama lain. Misalnya mereka saling membantu dalam hal pengadaan pangan, dalam hal mengadakan kontribusi-kontribusi untuk mendukung perkembangan Islam. Mereka menyumbangkan harta bendanya kepada Rasul, kepada Nabi kita agar kekuatan Islam berikutnya itu lebih kuat. Nah, walaupun masyarakat Muslim di kota Mekah saat itu sudah terbentuk komunitas-komunitas kecil dan sudah terbentuk komunitas yang kuat, namun dikarenakan penindasan, dikarenakan penganiayaan dan penolakan yang luar biasa daripada kaum Quraisy, maka Nabi Muhammad sesuai dengan perintah Allah dan dengan sangat berat harus meninggalkan kota Mekah. Rombongan kaum muslimin dari Mekah hijrah menuju Madinah, yaitu pada tahun 622 Masehi. Mereka pindah ke kota Yasrib atau kota Madinah. Mereka dengan sangat terpaksa meninggalkan tanah air, tanah kelahiran mereka, demi menyelamatkan akidah, demi menyelamatkan orang-orang yang sudah beriman dan menganut agama Islam, agar keimanannya terjamin, agar keimanannya kuat, maka diambillah jalan keluar untuk pindah dari kota Mekah. Peristiwa ini menandai perpindahan penting dalam sejarah Islam dan pembentukan komunitas atau kelompok Muslim yang lebih kuat. Jadi dengan perpindahan umat Islam dari Mekah ke Madinah, maka Rasulullah disambut
oleh kaum Ansar yang berada di Madinah dengan sukacita. Mereka sangat senang, bahagia, dan gembira. Nah, anak-anak, sekilas tentang perkembangan Islam di masa periode Mekah telah Ibu sampaikan, dan kita bisa menggambarkan bagaimana situasi dan kondisi penduduk Mekah saat itu. Baik, Ibu akan ambil kesimpulan yang bahwa perkembangan Islam pada periode Mekah adalah perkembangan yang penuh tantangan dan pengorbanan. Pertama dari wahyu yang pertama kali diturunkan di Gua Hira, diturunkan oleh malaikat Jibril, dan peristiwa hijrah, dan bagaimana tantangan yang dihadapi oleh kaum muslimin dari kelompok kaum Quraisy, dan tindakan apa yang diperintahkan oleh Allah agar bisa menyelamatkan kaum muslimin yang sudah beriman. Sudah kita bahas, sudah Ibu jelaskan, namun di sesi berikutnya nanti kita akan berdiskusi, menggali, dan menjelaskan dan mengupas tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada perkembangan Islam di periode Mekah ini. Cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah wal aina wal inayah. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.